Papua Vrijwilligers Korps, tentara sukarelawan Papua yang didirikan oleh orang Belanda pada jam-jam penghabisan Belanda mau memusnahkan Papua. Mereka dirikan itu supaya rakyat Papua berdiri melawan Indonesia. Sejarah mencatat cikal bakal lahirnya organisasi Papua Merdeka atau OPM, ternyata berawal dari adu domba pemerintah Belanda yang tak rela melihat Papua bergabung dengan NKRI. Hal itu diceritakan langsung oleh mantan tokoh OPM, Nicholas Jowe. Ia adalah seorang pemimpin Papua yang terpilih menjadi wakil ketua Dewan Nugini dan mengatur koloni Belanda di Nugini Belanda. Sejak konferensi perundingan menyerahkan Irian Barat atau yang sekarang bernama Papua ke Indonesia pada Oktober tahun 1962, Nicholas pun pergi ke Belanda. Ia tak ingin kembali ke tanah kelahirannya di Papua. Hingga akhirnya ia mendapat kejelasan dari Presiden Amerika John F. Kennedy terkait silsilah kecerdikan Belanda menguasai Sabang sampai Merauke. Berbagai cara dilakukan Belanda agar berita kemerdekaan bangsa Indonesia termasuk di dalamnya Irian atau Papua pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tidak sampai ke telinga orang-orang Papua kala itu. Belanda melarang orang-orang Papua untuk bicara kepada orang asing sehingga tidak tahu kalau mereka sudah merdeka. Tak berhenti di situ, Belanda membuat siasat supaya Papua dan Indonesia bermusuhan. Mereka mendoktrin bahwa bangsa Melayu itu berbeda dan tidak layak bergabung dengan Papua. Selain itu, Belanda juga menjanjikan kemerdekaan pada Papua dengan membentuk organisasi militer baru di mana isinya adalah orang-orang asli Papua yang dipaksa untuk bergabung lalu diajarkan cara memberontak. Kedekatan Nicholas waktu itu dengan pemerintah Belanda, menjadikannya sebagai orang kepercayaan. Nicholas kemudian diminta menjadi bagian dari organisasi militer kecil bentukan Belanda bernama Korps Sukarelawan, yang akhirnya menjadi cikal bakal organisasi Papua Merdeka atau OPM. Menurut Nicholas, OPM tidak terlahir dari keinginan bangsa Papua tapi dari pikiran beberapa orang serdadu Belanda. Papua Vrijwilligers Korps, tentara sukarelawan Papua yang didirikan oleh orang Belanda pada jam-jam penghabisan Belanda mau memusnahkan Papua. Mereka dirikan itu supaya rakyat Papua berdiri melawan Indonesia. Presiden Soekarno lalu pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Kennedy dan minta tolong agar Papua dikembalikan ke Indonesia sesuai dengan wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Hingga akhirnya tanggal 15 Agustus tahun 1962 di New York, Belanda dan Indonesia dihelat konferensi perundingan. Dengan dimediasi Amerika, Belanda setuju mengembalikan Kepulauan Papua ke Indonesia. Berkat konferensi New York, pada tanggal 1 Mei tahun 1963 United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA resmi menyerahkan wilayah Irian Barat atau sekarang Papua ke Indonesia. Seraya masih tak terima dengan keputusan itu, Belanda kembali menciptakan adu domba. Mereka menguatkan OPM dan mendoktrinnya untuk membuat bangsa sendiri termasuk Nicholas dan tokoh besar Papua lainnya. Belanda ingin Papua bergabung dengan bangsa lain di Pasifik Selatan. Belanda juga menyiapkan lambang kebangsaan untuk Papua termasuk benderanya bintang kejora di mana Nicholas adalah pembuatnya. Semenjak Papua resmi dinyatakan masuk wilayah Indonesia, Nicholas kala itu tak terima. Ia kemudian angkat kaki dan menetap di kota Delft, Belanda. Di luar perkiraan, di sana Nicholas kemudian bertemu dengan Presiden Amerika John F. Kennedy. Pertemuan itu membuat pikiran Nicholas menjadi lebih terang. Kepada Nicholas, Presiden Kennedy menceritakan awal mula Belanda datang beserta kelicikannya untuk menguasai Papua. Kennedy juga menjelaskan kenapa Papua bisa masuk di dalam Indonesia. Kennedy bercerita jika pada tanggal 24 Agustus tahun 1828, pemerintah Belanda memerintahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia untuk mengambil Papua dalam satu kerajaan Hindia Belanda. Di tahun 2010, akhirnya Nicholas kembali ke tanah kelahiran dan menjadi WNI. Sebelumnya yang pro kemerdekaan Papua kini beralih menjadi pro Indonesia.